Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang, tentunya hari ini menyapa seluruh masyarakat Kota Palembang yang di rumah yang lagi long weekend dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, tanggal merah galau. Edi sudah memprediksi mau kemana, sudah pengen ada rencana kemana, ataupun yang mungkin lagi yang beragama non-muslim ini mungkin yang lagi merayakan hari ini, kita juga ucapkan selamat tentunya. Oke, jadi hari ini kan bertepatan di 25 Desember 2023, hari Natal ya. Jadi hari ini di gereja-gereja cukup ramai ya, dan yang pasti tentunya mulai dari semalam kepadatan di Kota Palembang ini pun sudah terjingok di jalan-jalan protokol. Betul. Gitu, ya. Biasanya kalau di Natal kayak ini ya, di mana-mana tuh gereja penuh dengan lagu-lagu, ya, betul. Penuh kegembiraan, nyanyi-nyanyi kan, musik-musik yang luar biasa. Nah ini cocok nih ya dengan salah satu bintang tamu kita. Buat tema kita hari ini. Betul. Tapi bintang ke soal musik dan segala-galanya ya. Betul. Oke. Kalau kita nggak ngomongin masalah musik, ini nggak ada habisnya kan, karena memang musik itu adalah seni yang tidak ada batasnya. Apalagi misal secara untuk di Palembang Dewe, Sumatera Selatan, tentunya kita ini kan kaya akan adat, budaya dan juga musik, jenis-jenis musiknya, ya, lagu-lagunya. Nah, terkadang cuman permasalahan sampai sekarang ini, sampai di 2023 ini, mungkin untuk mengangkat musik atau jenis lagu-lagu yang ada di Palembang ini agak susah, ya. Nah, kita bakal mengupas tuntas kayaknya. Wah, ngeri, pecah siplet. Iya. Nah, hari ini di Kupas Tuntas, Cak Uji, Cak Edi tadi ini bareng sama Wong Lamu. Wong Lamu. Tapi yang masih membumi sampai sekarang ya. Kalau Wong Lamu adalah tua. Ini legend loh. Legend, dan ya? sampai sekarang ya? masih hits baik, Cak Edi. Nah, selamat pagi Kak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi. Janjian kamu berdua ya, hijau-hijau ya hari ini. Merah, pohon Natal sama cherry-nya. Apa kabar Kak Andi? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sama coba kenal ke diri dulu sama masyarakat Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan ya. Halo Palembang ya. Betul sekali. Halo audiens penonton Halo Palembang, perkenalkan nama saya Andian. Saya seorang pria penghibur. Tanda kutip tapi ya, menghibur lewat karya seni. Betul. Macam-macam mikirnya. Iya. Pagi-pagi baru melek mata dengar kata-kata Kak Andian. Langsung ya. Udah kopi. Iya. Ya, saya saat ini berkarya, bukan saat ini, dari kemarin pun sudah berkarya dengan lagu-lagu sendiri, Mas. Lagu-lagu sendiri, dan di 2024 ini saya mau memulai sesuatu yang berbeda, menghadirkan genre, saya berinovasi buat genre namanya Koplo Wong Kito. Koplo Wong Kito. Nah, kalau secara garis besarnya, garis merahnya. Tapi kalau membayangkan kalau Koplo Wong Kito berarti musiknya koplo, tapi liriknya mungkin bahasa Kito. Apakah benar? Ya? Wah, bener. Berapa nomor rekening? 100. Ada mendapatkan hadiah. Iya, benar. Jadi ini perpaduan antara dua budaya ya, budaya musik koplo Jawa. Sebenarnya popdut sih, popdut Jawa, tapi berbahasa Palembang. Dasarnya sih sebenarnya dari saya sendiri, karena saya memang orang Jawa. Ayah saya itu orang Magelang. Ibuku itu wong Batak. Wah, sebenarnya adu galuh ya. Binika tunggal ikan. Dan Nusantara. Tapi gawe anaknya ngirup cuko wae. Bajunya pempek. Tiga di Palembang ya. Iya, itu akhirnya terpikir seperti itu buat, dan secara budaya juga aku melihat banyak relate ya antara Palembang sama Jawa kan. Mungkin dari bahasa sehari-hari lah, banyu, agak mirip ya. Nemen buri, sama kan. Gitu, banyak. Terus belajar dikit-dikit, ternyata ya memang hubungan persaudaraan, hubungan sejarah terutama antara Palembang Jawa tuh ya
memang ada. Bahkan kalau mungkin Mang Cek Bica udah tahu kan ada namanya wayang Palembang. Wayang Betul. Palembang. Iya, Yang bener-bener diadopsi dari wayang Jawa, dipalembangkan. So why not? Iya, Koplo wong kita. Betul banget. Itu Kalau cocok wayang boleh diadaptasi jadi klaimnya jadi wayang Palembang, saya pikir aku bukan hal yang sama lah gitu. Iya. Oke, jadi inspirasinya Dewe itu berarti selain dengan ngeliat mungkin dari ciptaan-ciptaan di YouTube channel orang lain, Ya, kayak gitu ya, ya, kurang ya. lebih ya Kak ya? Iya, pada dasarnya sih aku itu punya habit tidak pengen sama dengan uang. Iya, Oke. iya. Beda harus beda dong. Iya, Oke. jadi pengen ada sesuatu yang baru. Sudah pernah bikin yang pop-popan, Yang tapi pop. aku pengen. Ini kan sebenarnya musik itu kan masalah ekspresi diri ya. Iya betul. Aku pengen berekspresi lebih liar. Salah. Iya. Iya, berekspresi yang pengen bikin materi yang lebih relate dengan uang, orang mudah menerimanya. Pikir the only way is dangdut. Oke. Akhirnya aku pikir, tapi apa yang beda ya? Lihat di Palembang, aku perhatiin di lapangan Palembang itu lebih banyak ke dangdut klasik ya, kayak Elvi Sukaisi, ya Rhoma Irama gitu Ya, kan. artis. Kalau Kak Andi inspirasinya ke siapa? Jadi Apa ya? aku itu karena kita zaman medsos, aku menyimak pada saat ini di era mungkin dari 5 tahun kemarin ya. Ini dangdut apa nih yang lagi oke nih? Iya, Ternyata iya. kan dangdut Untuk pop sekarang ya. Jawa. Oke. Pop Jawa itu gelombangnya sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Betul. Bikinlah 2019 bikin lagu percobaan judulnya Budak Lorong, Koplo Palembang. Udah lorong. Budak Lorong cukup lumayan diterima, tapi perlu waktu beberapa tahun untuk sampai akhirnya udahlah aku jadi dangdut boy lah. Oke. Jadi Tapi ini Jawa ya. Betul. Jadi penggabungan modern sama tradisional. Betul. Kurang lebih kayak itu Kak ya. Oke. Betul. Tapi terkadang Kak Andian, kalau jujur kalau CED itu paling senang sebenarnya lagu-lagu daerah kita Palembang, ya. Nah, tapi terkadang apa namanya itu kalau CED itu kalau untuk daerah nih, kalau Iya. daerah mungkin misalnya kabupaten misalnya di daerah-daerah lah mesti Banyu Asin, kabupaten-kabupaten Oku Selatan segala macam. Kalau bahasa daerahnya keren untuk Sumatera Selatan ini ya. Tapi kalau untuk bahasa Palembang kadang maaf ngomong tuh agak sedikit apa kalau Kasar ya? Tidak pas ya iya, katanya. kadang tidak pas ya. Iya. Sebenarnya maksudnya itu lembut sebenarnya artinya, tapi terkadang pas dinyanyi sama penyanyi terkadang kasar. Nah itu cak mana cara keandian ini Jadi aku memodifnya supaya kesannya lebih lemak didengar betul oleh audiens. paham aku dan apa cukup banyak yang berkomentar seperti itu. Iya. Akhirnya mereka tidak berani bikin lagu bahasa Palembang. Ya basicnya sih kalau buat aku lokal pride dulu gitu, bangga lah jadi orang Palembang kayak Oke, gitu kan. iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pinter-pinter kita memilih diksinya. Iya. Jangan pakai kata-kata yang agak kurang lemak didengar ya. Apalagi sorry to say ada fenomena lagu-lagu Palembang yang non tradisional nih ya. Kan isinya banyak nguyok yuk. Betul. Kok dia mikir kok lagu kita isinya banyak, aku bilangnya genrenya gibah galau ya. Iya, tapi nggak apa-apa, orang berekspresi beda-beda Iya, ya. Nah tapi ada musik kan, iya. justru itu yang jadi ide aku udah pengen sama lah, aku pengen yang lain gitu, Iya. jadi pembedanya. Apa bedanya? dengan Aku musik yang lain? membahas semuanya tentang patah hati, Oke. tentang Patah cinta. hati. Temanya cinta. Temanya patah hati. Oke. Ambiar. Ya. Karena nggak sering kalau CED itu kalau di mobil misalnya kan denger lagu-lagu daerah itu paling seneng kan di channel radio itu kan. Tapi terkadang pas denger kok cak ini kan maksud itu benar sebenarnya halus sih maksudnya tuh. Tapi pas pengucapannya kok jadi kasar ya. Susah Palembang ini bahasanya. Iya. Dan menurutku sebenarnya itu sudah dibukti ke yang bisa diterima tuh. Oi adek itu bahasa Palembang. Oi adek. Nah, berjilbab iya. biru. Iya. Itu bisa tuh ada lagu bahasa Palembang yang bahasanya enak, diterima lagi di nasional Nah, viral kan. Sudah ada contoh bareng ya. Aku udah tinggal ATMB amati tiru modifikasi gitu kan. Betul. Dari untuk hasil karyanya Kak Adi Dewe itu udah berapa banyak Kak? kira-kira? Kalau untuk yang genre koplo ini di tahun depan aku rilis mini album isi 4 lagu. Di album setempat. lagu. 4 Iya. lagu yang jadi single judulnya Cuma Pempek Yang Ngerti, Perasaanku. Single itu ya. Dan kurang lebih ada 10 pihak yang mensupport ya. Ya. Jadi ada yang mensponsori juga. Oke. Oke. Karena temanya seksi kan, pempek kan. Wah. Wow. Jadi kalau untuk produksi Dewe nih Kak Andian. Iya, Untuk produksinya cak mana ini kalau lagu-lagu untuk sekarang? Wah, ini yang menarik ini. Iya. Karena aku ini one man band. Iya. Jadi aku bikin lagu dewe, bikin lirik dewe, bikin musik dewe, tapi berharap tidak denger dewe, aku berharapnya. Galau-galau ikut dengar. Iya. Nikmati. Jadi aku bisa kebenaran
bukan multi level ya, multi talent ya. Lain lagi kalau multi level. Jadi kebenaran bisa ngerjain dewe, muncullah ide-ide itu. Jadi aku sudah bisa bikin raw-nya, tapi untuk proses mixing dan mastering karena aku sudah kelewat lelah, aku oper ke teman aku di Kediri di Jawa, biar lebih dapat Jawonya. Gitu. Proses produksinya sih mandiri dengan budget sendiri semua. Oke, netak dewe, nganjuk dewe. Kalau ada hasil kan makan dewe. Tapi kaget siapa tahu kan ada yang ibaratnya bahasa itu investor. Wah, anak investor besar berarti saham tuh ya. Tapi Kak Andi, Apokes sudah berjalan kurang lebih tadi berapa tahun Kak Andi? Untuk yang genre ini baru nak mulai. Baru mulai ya? Tahun depan baru nak mulai untuk genre koplo wong kita ini. Kalau kemarin kan sebenarnya ngepop kayak gitu kan. Jadi kalau untuk rencananya promosinya KG selain lewat digital, adakah promosi lain? Iya, off air pastilah ya. Mengenalkan lagu ini di mana-mana ya. Coba manggung di beberapa kafe. Terus kalau bicara soal sponsor, sebenarnya dari tahun kemarin sudah ada investor. Sudah ada investor. Aku sempat dibawa ke Jogja untuk produksi sama orang balik layar artis-artis Jogja yang viral di YouTube, produksi dikasih anggaran yang cukup lumayan, tapi berbahasa Jawa. Dan itu belum dirilis karena aku juga udah tahu karena dia yang punya. Aku hanya kerjasamanya, aku sebagai artisnya, aku nyanyiin, lagu aku dipakai, tapi hasil rekaman soal marketing dan promo mereka. Tapi kalau untuk kedepannya ada rencana ada untuk kerjasama sama pemerintahan Kota Palembang? Karena kan bawa nama daerah nih, lagu bahasa dan daerah. Aku kayaknya nggak bisa jawab ya. Soalnya 2019 aku ikut ajang pencarian bakat di Malaysia, bukan bawa nama Palembang, bahkan bawa nama Indonesia. 3 bulan di KL, juara 3, nggak ada apresiasi apa-apa. Jadi lebih baik kayaknya untuk saat ini ya sendiri aja deh. Kecuali ada deal-dealan yang sama-sama enakan. Saya nggak cari nama, saya cari duit. Nah, dari kacamata Kak Andi untuk jenis lagu yang sekarang terobosan ini koplo wong kito, wong kito. Jadi inti dari koplo wong kito ini sebenarnya mungkin ada yang setitik yang mungkin yang nak disampaikan oleh Kak Andi, yang kepengen Kak Andi tuh maksud dari koplo wong kito ini loh sebenarnya. Nah, esensinya ya? Esensinya itu apa? Inovasi ya. Inovasi karena aku menyimak di lapangan gini sebagai pelaku musik ya, pelaku musik. Kok anak-anak muda Palembang ini remajanya tidak terlalu tertarik dengan musiknya dewe. Aku membandingkan betul sama di Jawa. Begitu kemarin produksi di Jawa tahun kemarin, lagu Jawa itu setiap hari ada rilis. Pasti. Setiap hari ada yang rilis. Lagi trennya sekarang. Iya, mulai dari yang kelas RT sampai yang kelas profesional rilis. Wah gila ya, mereka bangga banget kayak itu dengan bahasa Jawa. Dengan bahasa Jawa. Dan setelah aku dengar musiknya memang keren. Keren, musiknya keren, packagingnya bagus, terus memang serius. Akhirnya karena didorong juga memang mereka bangga dengan budaya mereka, barang tuh jadi ada industrinya di sana. Bahkan aku sempat nanya sama temanku yang bantu produksi kemarin, aku bilang, Mas, ini YouTube-nya udah yang nonton sudah sampai 40 juta, kenapa nggak pindah di Jakarta aja? Ngapain Mas? Kami di sini juga angkanya udah bagus. Berapa? Bilang, kalau dalam kota kami manggung bisa 60 sampai 70 juta. Iya. Wah, iya kalau segitu mah nggak usah pindah ke Jakarta lagi. Mending tetap di kampung, bisa sama anak istri, angkanya tetap kayak di Jakarta kan. Nah, jadi mereka karena kebanggaan mereka akhirnya muncul tuh industri. Nah, yang pengen saya sampaikan, kayaknya Palembang tuh perlu cek itu juga sih. Karena memang kalau kita flashback ini Sarah, terus Kandian, kalau kita juga lagu-lagu daerah, kalau CED yang tahunnya kalau lagu-lagu daerah yang didengar misalnya di TV nasional atau misalnya di radio lah ya, biasanya kalau tidak bahasa Jawa atau penyanyi Batak. Itu yang selalu diekspos ya. Sama Padang. Nah, selain dari itu susah. Belum ada terobosan. Nah, mungkin Kak Andian mungkin bakal maybe lah. Ini dia, mungkin lah. Mungkin minimal kayak mau mire lah ya. Nah, ya sekarang sudah ini agak terkenal, dipakai di mana-mana itu. Betul. Tapi kan kalau misalnya tadi kita dengar dari Kak Adi Dewe ngomongin masalah patah hati. Apakah isi patah hati itu cerita hidup galau, Kak?
Apa ngangkat dari mana? Ini kan sebenarnya Aku curhat ya. Tahu ya. ya sebenarnya sih kalau aku bilang strategi jualan baik Oke, sih. oke. Karena kan aku segmen market aku pengen remaja tuh, anak-anak SMA sampai tamat kuliah atau belum nikah lah mereka. Dan orang di usia perjalanan itu kan perjalanan cintanya jatuh bangun tuh. Dan Andian itu ada untuk kaum galau tersebut. Wah, masih Iya. siap-siap tisu dia. Ada kakak deh di sini. Pokoknya kakak dan adik itu lah. Ya, itu ya. Makanya aku bikin tagline Andian dangdut obat galau. Oh, obat galau. Iya, iya, Mantap, iya. ya. Oke, iya, oke. iya. Tapi memang Sarah tidak salah sih. Tadi Kak Andian sempat jingoi, cek coba jingoi ini. Aku tuh langsung merinding loh. Maksud aku tuh Aduh, yang Palembang kayak ini kok bentuknya. terpikir kayak itu. Ini sebenarnya terobosan baru loh. Terobosan yang menurut aku bagus dan konsepnya memang bakal melambung ini. Konsep koplo ngomong kita ini. Ya. Oh iya, satu lagi yang mungkin aku perlu tambahin biar tidak salah paham. Aku bukan pelestari musik daerah ya. Iya. Aku Oke. adalah penginovator. Jadi Inovator. aku bukan di kebudayaan tapi di aircraft bikin hal-hal yang kreatif gitu. Karena ada teman-teman sempat kecewa, Di, ngapo ini ya, ngapo musiknya Jawa, kenapa tidak bikinin? Aku bukan pelaku pelestari kebudayaan. Iya. Oke. Aku bukan orang yang meneruskan itu karena menurutku untuk hal tersebut pemerintah sudah ada Sudah ada. dengan dewan-dewan keseniannya. Iya. Yang aku pikirkan Kak Mano Palembang ini punya industri musik yang komersil. Iya. Oke. Itu makanya aku masuk di jalur kreatif dan memang di tahun 2021 aku dapat penghargaan dari Ekraf, dari Kementerian Ekraf di program namanya AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia. Waktu itu kurang lebih ada 7.500 atau berapa ribu yang submit karya, hanya terpilih sekian ratus, aku salah satunya. Oke. Jadi memang Andian itu ada di jalur aircraft dari dulu, Oke. bukan jalur pelestari budaya. Kalau pelestari budaya kan mungkin dia main Batanghari 9, itu tadi. Aku enggak, aku bikin yang baru. Jadi Berarti dia sedikit penginovator memetik, Be, lah, ya. Inovator. Jadi kalau berarti porsinya Kak Andiani mungkin lebih ke padu memadukan. Iya. ya. Oke. Siapa tahu kaki ada yang musik lain jadi masuk Palembang Oke, lagi. betul. Nah, itu Iya, kan, ya. iya, kenapa Intinya enggak, kan? Iya, Oke, iya. jadi cuman ibaratnya tuh metik bumbu dikit be ya. Nah, Juk itu. untuk bahasa Palembang. Ngumpul ke ya, ngumpul ke iya. Kumpul ke dari ini. Nah, jadi apa? Nah, Adon ke jadi pempek, ada. Gaduh lah pokoknya gitu ya. Betul, Ngumpul betul, jadi betul. siko. Oke. Oke, ini semakin lama ini pembicaraan kita nih kayaknya makin asik ya, makin seru asik, ya. Dan semakin penasaran kita. Apa lagi terobosan Caknya, dari Kak betul. Andi ya. Jadi mungkin juga masyarakat Kota Palembang yang lagi nyaksi ke Halo Palembang pagi ini juga mungkin ada sedikit pengen juga Cak Iya. Kak Andi kan bikin YouTube terus ngerilis lagu yang mungkin bertemakan juga ngebawa sedikit banyak tentang Kota Palembang. Betul nih, Nah, Sarah. mungkin lagi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Andi. Tapi usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Halo, Halo Palembang. Palembang. Oke pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya masih direwangi sama kita berdua ada Edi dan juga ada Sarah Bonita juga tetap ada Kak Andi. Kak Andian ya. Hari ini kita sudah bahas segmen yang pertama tentunya sudah sangat menarik nih. Kita bahas seputar lagu-lagu koplo wong kita. Wah. Wow, pokoknya Iya, tentang iya. terobosan-terobosan musik yang sudah di-upgrade oleh Kak Andi Iya, ya, iya, yang oke. memang kreativitasnya tanpa batas Wow. loh. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wah. Tinggal isi rekening masih berbatus nih. Karena memang benar tanpa batas tadi karena sudah bukan band di Palembang ataupun juga di Indonesia sudah merambah keluar. Iya, Kak, Iya, sudah keluar. kolaborasi ya. Iya. Uji kabar Kak ya. Iya, kan. Nah, iya. Ke Malaysia, Boleh ya. dicerita ke Kak Cak mana ceritanya? Itu bisa terpikir kolaborasi dengan Sudah internasional musisi, dong ya, iya. berarti kurlep ya. Malaysia. 2019 itu aku ikut ajang pencarian bakat Iya. di Malaysia. Terus singkat cerita 3 bulan di sana jalan lomba itu aku menang juara 3. Oke. Iya. Jadi mewakili negara sih sebenarnya, mewakili Indonesia. Oke. Dan dokumentasinya masih ada jelas di YouTube. Begitu dalam 3 bulan itu kan tentunya aku punya beberapa kenalan lah, kawan-kawan kan. Nah 2022 beberapa temenku itu berhasil di sana. Iya. Udah mulai main sinetron, udah mulai sign kontrak sama label, Oke. ngobrol-ngobrol-ngobrol.
Aku pikir nih apa ya, aku pengen bikin sesuatu untuk ngenalin Palembang lah di sana. Karena aku bilang dengan teman-teman, kalian perlu tahu sama Palembang karena ini adalah tanah leluhur kalian. Parameswara kan dari sini. Iya. Ya, salah cikal bakal Malaysia kan dari Parameswara ya, yang merapat ke Temasek, Singapura, kemudian melebar akhirnya jadi negara Malaysia kan. Akhirnya mereka pikir, oh iya Mas, ternyata begitu sejarahnya. Iya, makanya saya pikir kita harus bikin kolaborasi, bikin sesuatu lah. Muncullah ide bikin lagu kolaborasi, lagu Pempek Lenjer. Tapi sebelum berangkat, saya minta izin dulu sama keluarga almarhum pencipta lagu Pempek Lenjer. Pak Estarno-nya sudah meninggal, saya datang ke rumah adiknya. Jadi saya pamitan, mohon izin, diizinkan. Akhirnya saya berangkat, didukung beberapa pihak. Salah satunya Dewan Kesenian Palembang, terus ada abang kita Firdaus Hasbullah, dan masih ada beberapa lagi mensupport saya. Terwujudlah kolaborasi itu. Mereka menyanyikan lagu Pempek Lenjer, sudah ada di YouTube, bisa dicari Andian Pempek Lenjer, akan muncul itu. Dan yang menarik adalah sampai detik ini setelah mereka menyanyikan lagu Pempek Lenjer, mereka tidak pernah makan pempek. Tunjuk pun, katanya. Nomor uno. Tolong Sarah, kau paketku langsung kirim ke Malaysia sana ya. Apa udah sama bibi yang tukang pempeknya juga? Biar komplit ya. Itu baru Pempek Lenjer ya. Belum. Lain ya. Jangan sampai salah pempek. Tapi Kak Andi ya, Kak Andi kan udah cukup banyak nih ya. Juga tadi sudah sempat Kak sounding bahwa ada 4 album, 4 lagu ya dalam satu album, mini album yang akan segera dirilis. Nah tentunya ini ngelihat apakah 4 lagu ini akan berpotensi ke depannya menggerak dunia musik? Kalau itu aku nggak tahu ya. Tugas kami sebagai seorang seniman itu kan, bukan seniman ya, aku penggiat musik lah. Kalau seniman tuh biasanya mereka punya prinsip idealis yang tidak tergoyahkan. Kalau aku mana ada lokaknya, geser dulu. Jadi aku penggiat musik ya. Penggiat musik. Kalau potensinya sampai sejauh mana berhasil apa tidak, Allahu alam. Karena tugas kami itu hanya berkarya. Lagian ini kan basicnya hobi aku. Kalau aku hobi, aku pengen mengekspresikan diri. Kebenaran aku punya bakat bikin lagu sampai ke tahap produksi, aku bikin sebaik-baiknya. Tentunya ada harapan. Harapannya aku pengen barang ini diterima kan. Barang ini diterima, bisa bermanfaat jadi hiburan banyak orang, dan kalaupun diterima kan artinya akan ada feedback untuk aku ya dari berbagai sisi. Salah satunya funding tuh, biar aku bisa berkarya lagi. Jadi memang karya perlu modal yang tidak sedikit. Jadi aku berharap barang ini bisa diterima, ada impact ke orang banyak dan ke aku, sehingga aku bisa bikin karya terus konsisten ke kawan-kawan. Tapi kalau ditanya bakal cak mana nih potensi, aku tidak tahu juga. Dan mengingat Palembang itu tidak punya industri musik, jadi aku tidak berani berharap. Kita bukan Padang, kita bukan Jawa, kita bukan Indonesia Timur yang punya ya sangat ini ya, seniman musiknya bisa hidup. Karena memang industrinya ada. Mana-mana lagu Padang hit belahan dunia ini ada, orang rendang deh ada di luar negeri gitu kan, pasti muter lagu Padang gitu. Ke Jawa kemarin semuanya antusias dengan lagu Jawa. Palembang nggak punya. Jadi kalau ditanya seberapa jauh potensi industrinya, aku nggak tahu. Tapi aku buat aja, paling nggak menghadirkan sesuatu yang baru, ya mudah-mudahan diterima. Jadi intinya usaha dulu ya. Nah, kalau untuk lagu-lagu yang mungkin ada sebelumnya, untuk yang 4 lagu ini yang sudah kakak rilis di YouTube segala macam. Nah, kalau kakak Jinggo respon untuk generasi muda, kan memang untuk sekarang ini kan yang memviralkan ini kan terkadang memang generasi muda ya, karena mereka pegang handphone siko-siko kan sekarang. Jadi terkadang lagu-lagu yang justru misalnya 10 tahun yang kemarin tidak hit, jadi hit tahun sekarang. Betul. Nah, kalau dari kacamata Kak Andian, cek mana untuk generasi muda, untuk yang versi koplo kita ini? Jadi aku itu kemarin sempat rilis rasanya kurang lebih 10 lah di zaman beberapa tahun lewat. Tapi namanya belum Andian. Aku rebrand kan jadi Andian. Sebelumnya namanya Andi Liso. Pop banget. Tiba-tiba terus aku eksperimen bikin yang koplo Palembang Budak Lorong itu. Dan perpindahanku untuk full koplo itu bukan tanpa dasar. Secara statistik dan secara pendapatan ternyata yang paling banyak menghasilkan tuh lagu Budak Lorong itu. Yang paling tidak
aku kira. Jadi traffic mungkin asik bagi mereka, ternyata bagus. Nah, itu iya, ternyata aku pelajari lagi kok bisa lagu ini. Padahal menurutku di lagu lain effortku jauh lebih tinggi. Iya. Sampai ngelibatkan beberapa orang yang menurutku lebih kompeten dari produksinya serius lah. Begitu ngeluarin lagu Budak Lorong yang masih main-main. Iya. Tiba-tiba di platform Langit Musik masuk top 20 tanpa promosi sama sekali. Ternyata yang itu lagu itu ya. Iya, tiba-tiba traffic di platform lain agak lumayan. Tiba-tiba dapat laporan royalti lumayan juga. Oke. Jadi kan maksudnya aku bergerak itu bukan tanpa dasar. Iya. Wah, ini by data nih, kayaknya datanya bener nih. Pikir-pikir kenapa orang suka lagu ini? Datanglah aku pada satu kesimpulan, orang tuh sudah pengen hiburan baik, tidak pengen denger yang ribet-ribet lagi. Iya. Nggak Hidup pengen lah yang susah. berat-berat. Iya. Apalagi Cak Budak Lorong mewakili Cak Edi yang main. Jadi memang kalau sekarang ini justru lagu-lagu yang menurut aku yang ringan-ringan sih lebih yang diterima Betul. untuk sekarang. Iya, lagian juga aku sudah punya banyak beban hidup. Nak bikin lagu berat-berat udah tidak sanggup lagi ya kan. Energi aku udah habis sudah. Bikin yang ringan-ringan Bener, yang sudah nak happy baik. Iya. Jadi pas denger nyetel musik yang pertama yang terpikir di otak ini bahagia dengernya. Nah, Iya, itu kan perilaku konsumen Iya, sekarang kan buka YouTube cari hiburan. Iya, bukan nyari kepo-kepo apa dia masalah ini. Males gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu kan sekarang mungkin tahun 90-an orang cari musik yang benar-benar high quality ya. Iya. Betul. Wah, main gitarnya kayak gini, wah harus ini. Tiba-tiba zaman berubah gitu kan. Iya. Oke. Ya, begitulah. Justru dengan musik yang kadang aransemen yang biasa, ternyata lebih diterima. Iya itu. Misteri. Iya, bisa ditebak. Iya. Oke. Jadi KG tentunya ini di akhir tahun kan lagi ada rilis lagu lagi berarti Kak ya? Bukan di Atau akhir tahun, di akhir Januari insya akhir Allah. Januari ini. Oh, berarti di Februari sudah bisa dinikmati Sudah bisa seluruh dinikmati. platform. Sudah Sudah bisa, sabar lagi sudah tuh ya. bisa. Pengen dengar KG. Sudah bisa. Semua lagu sudah ada video klipnya. Sudah ada video klipnya. Sudah ada Apakah video video klip klipnya. ini gandeng juga misalnya artis-artis Palembang ataupun kayak influencer Palembang kan yang lagi-lagi hits yang memang IG-nya tuh ada contreng biru. Betul. sudah. Pengennya ke situ, tapi untuk sekarang ya aku juga tahu diri. Walaupun katakanlah aku nih wong lama, tapi kan stok baru Andian. Iya. Stok baru barang lama aku nih kan. Jadi aku juga tidak mau terlalu pede. Orang belum kenal Andian ini siapa, musiknya siapa. Jadi sementara produksi sendiri semua dulu sendirian. Nanti begitu ini pelan-pelan mulai dikenalkan, aku lihat apakah orang menerima atau enggak. Nanti barulah buka obrolan ke kawan-kawan yang mungkin bisa diajak kolaborasi. Oke. Aku udah bisa serta-merta ngajak, kolab yuk sama aku punya lagu bagus. Kalian kan udah tahu juga kan? Berarti banyak stok duitnya ya. Produksi dewe. Iya. Karena produksi dewe. Iya, salah produksi dewe loh ini loh. Iya. Tuyul lagu Nggak ada berapa? usah. Tapi mungkin bisa jadi kaget tuh ya, kan di media sosial kan FYP kan bisa lagu kakak dibikinin ala-ala joget-joget dance-dance kayak itu. tuh. Iya kan, biar Iya. bisa up tuh kan. iya. Mohon bantuannya nanti. Wow, Bantuan. tenang baik kaget ada koreografi dari Cak Edi untuk lagu dari Kak Andi. Ya. Cuma pempek yang ngerti perasaan gua. Cak mana? Cak ini? Wah. Ya. Gaya ini, Bukan, gaya ya. ngadon. Kayak ada pempek kan. Jadinya seru nih ya, Nek. Pasti seru ini. Ngobrolin ke Andian. Jadi memang kalau untuk konsep-konsep lagu ini dewe kan tadi ngusung untuk patah hati. Nah, lebih ada lagi nggak kira-kira kepengennya ke Andian tuh sebenarnya selain patah hati lah sebenarnya. Kalau memang Tema yang sebenarnya lain tema ya. juga. Ada juga beberapa. Ada tema yang tentang Palembang. Iya. Tapi untuk saat ini aku berpikir kayaknya tema yang paling seksi itu Ambiar ini udah paling seksi Iya. udah. Karena kalau ngomong soal patah hati atau jatuh cinta dan segala macam, setiap orang pasti ngerasa ke. Iya. Ya? Oke. Relate ya. Iya. Relate Ida ya. sih aku Ida. Aku nu galau-galau. Baru tapi baru sekarang no galau ya. Iya. Oke, berarti bisa langsung otodidak Cak itu ya Kak ya? Nengok situasi langsung bisa bikin lagu, coba tolong bikin ke lagu untuk Cak. Tidak bisa secepat itu. Tidak bisa juga, juga cepat itu ya. Tidak bisa Kalau secepat Cak Edi itu. lagunya lebih cocok Budak Lorong tuh lah. Lebih agak mereman dikit ya. Iya. Ya, karena lagu Budak Lorong itu karena memang aku baliknya di lorong, aku di Cinde kan. Ya memang budak lorong. Cuman penasaran ini Kak Andian, mungkin yang pengen dengar suara Kak Andian. Coba Kak, lagu apa Kak yang itu Kak dari 4 lagu tuh selip dikit Mas Cak Sebaik apa lagu yang mana itu? Sudah ada di channel Batang Hari 9 Val TV. Oh, Alah.
Ini ada macet. Spill dikit deh. Spill lah dikit. Bocoran. Biar kaget langsung. Aku nak subscribe ya. Iya kan jadi wong nyarinya kalau lupa tadi kan namanya Andian lagunya cuma tereret gitu kan. Nah, kira-kira saya itu Kak. Ini lagu Cuma Pempek Ngerti Perasaanku, bagian refnya terakhir nadanya seperti ini. Adek tega babudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Oh, itu. Oh, jadi kira-kira aku kalau bayang ke video klipnya dia nangis-nangis sambil nyingrup cuko. Sambil nyingrup cuko, duduk bawa ampera. Makan pempek sepeda. Iya, jika ada cenggodok lewat ya. Pas bayar pempek makan limo ngaku dulu. Keren. Tapi bagus loh sebenarnya. Aku beda terpikir ini Sarah ya. Ibarat tuh Kak Andian ini bisa jadi yang akan mengangkat mungkin. Aku tuh sih tetep lah ya mengangkat Palembang, tapi dengan cara yang mungkin agak berbeda. Kalau teman-teman kan misalnya bikin lagu, oh sungaimu sih bagus nian, ampera hebat nian, kayak gitu kan. Lebih direct. Kalau aku enggak, aku menawarkan pempek tapi dengan cerita. Dengan cerita cinta. Iya. Tadi pempek juga kan disebut kan. Ya undirect selling lah. Oke. Ini bagus loh. Kali aja nanti akan ada toko pempek ya yang akan mensupport ya kan, mana tahu nanti pada kan. saat syuting sudah ada endorse pempek ngasih kurang lebih 200 biji kemarin. Bukan PPJ Susan tapi. Dong gitu itu ya. Oke lah. Jadi memang harapannya mungkin generasi muda kayak untuk sekarang ini ya, tapi tidak untuk kemungkinan juga mungkin untuk yang kelas senior nih. Bukan kan, generasi Z kan. baik, kolonial juga Milo ya. Apalagi kalau kita juga sekarang Sarah untuk yang musik-musik jenis koplo ini dewek kan. Kalau misalnya pas kadang konser-konser yang gaya-gaya internasional tuh sebelum lagu yang mereka artis yang ditunggu, kadang lagu-lagu ini yang ditunggu. Dan sorry itu aku nemu ke di lapangan beberapa wedding Palembang, nyanyinya lagu koplo, koplonya Jawa lagi kan. Kenapa tidak aku bikin koplo bahasa Palembang baik gitu. Itu kan sudah banyak temuannya di lapangan. Orang acara resmi, habis rapat apa gitu, hiburannya bahasa Jawa juga gitu kan. Dan harus ada yang berbuat nih, muncullah Andian dengan koplo wong kitonya. Kalau mantap ya. Dia koplo wong kita, tapi kalau untuk aransemen yang Palembangnya dewe ada enggak Kak? Dari jenis musik itu dewe? Apa diselipi dikit, apa misalnya bunyi musik aponyo? Di lagu Cuma Pempek Ngerti Perasaanku, aku menyelipkan gendang Melayu dan akordion. Ya? Yang memang khas punya Melayu kan. Palembang kan kulturnya Melayu ya. Jadi alat musik yang paling dominan itu adalah gendang Melayu sama akordion. Tak masukin di situ. Ada. Itu Kak Andi Dewe yang main kenya? Iya, saya ngerjain sendiri. Kan zaman sekarang banyak pakai program ya. Program untuk menghemat kos. Saya ngerjain pakai itu. Kalau harus pakai pemain gendang Melayu asli, akordeon asli, saya mau banget, tapi kan terkendala di budgeting kan. Nah kalau lagunya Kak Andi tadi salah satunya ada yang ngangkat tema pempek. Terus yang 3 judul yang lain? Yang pertama itu judulnya Cuma Pempek Ngerti Perasaanku. Yang kedua judulnya Ngapola. Ngapola ini liriknya ngapolang oh ngapola ngatoi uang dianggap lucu. Ngapola oh ngapola nguyoi uang dianggap lucu. Ada nasihatnya di situ ya. Iya, kadang-kadang kan ada orang-orang yang kalau bercanda itu agak kelewatan yang ngatoin ya. Maksudnya memang berkelakar. Tapi mungkin orang yang menerima kalau tidak biasa kan nggak. Satu itu, yang kedua juga kan sudah ada pasal-pasal UU ITE bahaya loh. Sekarang ya. Bercanda berlebihan bahaya loh. Pesannya itu. Kemudian yang ketiga lagu Budak Lorong. Budak Lorong itu budak lorong yang jatuh cinta dengan budak komplek tidak berjadian. Sebenarnya ngangkat itu cerita Edi sih. Ya sebenarnya yang diangkat kesenjangan sosial sih. Karena memang tinggal Cik Edi itu di perbatasan ya. Iya, pagar komplek tadi. Bukan dam ya. Perbatasannya. Sikonya apalagi kan? Yang terakhir judulnya Cuma Halu. Iya, dia udah sayang nian dengan ceweknya drama cacat cinta juga, rupanya pergi sama orang lain. Berarti cintaku selama ini halu wae. Judulnya Cuma Halu. Eca-eca. Baik.
Baik Kak setelah Andian, ini yang pasti kita ngobrol lagi bakal lebih ini lagi ya. mungkin akan ada lagi judul lagi nih. Wah, atau siap-siap. dari obrolan kita ini kakek dapat inspirasi nih untuk Kak Andian. Kita bakal betul sekali. ngobrol lagi kakek lebih panjang sama Kak Andian, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Halo Palembang. Ya pemirsa, makasih masih nyaksikan Halo Palembang. Tentunya kita tadi sudah bincang-bincang juga sama Kak Andi, ya sudah dengar juga sedikit sepilan lagu yang luar biasa ya mengenai pempek ya. Pokoknya adik tuh lah. Nah, kita masih ngerti betul, Cik Edi. Ini kita masih ada satu segmen lagi untuk ngebahas terkait mengenai dunia musik, tentunya sama Kak Andi ini ya. Masih di tema koplo wong kita tadi ya. Oke, sesuai obrolan kita ya. Betul. Baik, Kak Andi, kalau kita jenguk kan sekarang ini kan banyaknya jenis musik. Bahkan terkadang yang kalau misalnya kalau Cak dulu kan mungkin lebih ke yang misalnya pop, dangdut, jazz segala macam. Sekarang ini lebih ke yang justru yang tidak pernah kita anggap bakal jadi tren, ternyata jadi tren. Kayak penggabungan sekarang pecah apa namanya dance yang katanya tok itu ya. Nah, sekarang jadi tren kan. Betul. Di wedding selalu dipakai segala macam. Nah, kalau misalnya untuk Kak Andi Dewe nih untuk menanggapi selaku musisi di Palembang, ini Cak mana nih? Apa namanya revolusinya ini. Jadi penggabungan ini. Kenapa tiba-tiba ada musik-musik yang kita tidak pikir dia berpotensi ternyata meledak gitu. Justru yang itu ya. Kalau yang aku pahami, tapi koreksi juga ya mungkin kalau salah ya. Kalau sekarang kan sudah jauh lebih bebas ya. Semua orang bisa mengeluarkan karyanya dewek langsung ke media sosial. Beda dengan dulu yang industri itu dipegang kontrolnya penuh oleh label rekaman. Label rekaman itu punya kekuatan untuk nyetel. Ini pokoknya tahun ini kita mainnya genrenya ini, genrenya itu. Jadi lebih terfokus orang. Bisa tahun 2000 yang ngetren nih pop melo. Nanti 2022 kita setel yang ngetren pop Melayu dan seterusnya. Tiba-tiba ada medsos yang sebegininya itu sudah tidak terkendali lagi. Ternyata kan bahwa masyarakat itu selama ini terkondisi aja Mas. Terkondisi, begitu sudah muncul berbagai macam karya diterima rupanya oleh banyak orang. Pelajarannya adalah apapun genre musikmu ternyata ada tuh pasarnya. Penikmatnya pasti ada. Akhirnya muncullah tadi fenomena yang musik receh ini kok bisa diterima ya? Yang receh-receh gitu lebih ini. Iya. Ternyata kan dari situ dapat pelajaran perilaku konsumennya, ternyata orang ini perlu yang receh-receh kayak gini kan. Yang musik-musik ini apa ya gitu ya. Nah, akhirnya menurutku itu suatu hal yang bisa jadi positif. Semua orang bisa berekspresi dengan karyanya. Jadi tidak terikat lagi dengan wah kalau kita mau rilis zaman dulu kan harus bikin genre ini nih, harus bikin genre itu. Sekarang nggak, bisa ngelawan arus dan punya potensi berhasil. Nah, misalnya kaget nih Kak Andi untuk yang lagu kita yang bakal rilis di di akhir Januari tadi ya, tahun depan. Nah, seandainya untuk fans fanatik nih, terkadang itu biasanya kalau ada lagu baru biasanya ada fans-fansnya. Nah, kagetnya kemana kira-kira misalnya Cak Andi misalnya selama ini yang stay dengar suaranya Kak Andi kalau manggung di mana? Di kafe Mano atau di mana? Ya sih. Wah, aku belum terpikir sampai ke situ ya. Karena kan sebenarnya kalau kita mau serius di musik ini divisi-divisinya harus komplit juga tuh. Ada manajemen lah istilahnya. Aku belum terpikir sampai ke situ. Dan aku tidak berpikir orang wong akan sefanatik itu dengan karya aku belum memikir sampai ke situ. Tapi kalau memang ada, mungkin nanti sambil jalan lah ditata. Yang pasti aku itu bukan selebriti, aku bukan artis yang cak mano, aku cuma penggiat musik. Ngomongin penggiat musik kan, kalau kita ngambil garis besarnya Kak Andi ini adalah penggiat musik yang sudah senior ibaratnya ya di dunia Palembang ya, sudah punya jam terbang sudah lama lah dari zaman Sarah sebelum MC pun Kak Andi sudah nyanyi kayak itu kan. Dari zaman jomblo ya. Sekarang masih jomblo juga.
Nah, Kak Andi, tapi kalau misalnya pada somehow ada seseorang yang kalau kata Kak Andi itu kan semua orang tuh bisa berekspresi lewat media sosialnya. Tapi kalau memang ada seseorang yang memang pada akhirnya pengen serius nih, dan dia pengen kiblatnya nih ke Kak Andi nih, terus dia pengen minta bantuan Kak Andi karena ngelihat potensi Kak Andi bisa record dewe, bisa edit dewe, bisa itu. Apakah Kak Andi kira-kira nggak ada gandengnya Cak Lena? Karena kan biaya dari nge-record tuh kalau misalnya dia nak pakai uang lain kan akan lebih mahal kayak itu kan. Pasti itu. Jadi begini, aku itu sebagai musisi bukan cuma di depan layar ya. Aku kan juga seorang arranger dan juga seorang produser. Tapi bukan eksekutif produser. Kalau eksekutif produser kan yang modalin. Aku nggak modalin orang. Tapi kalau mau pakai jasaku sebagai produser dalam artian Kak Andi, aku ada materi ini nih, tolong dong dikawal biar materi ini jadinya seperti punya Kak Andi. Nah itu tugas produser tuh. Aku memastikan produksi ini berjalan seperti pengennya si klien. Dan aku bisa melakukan itu dan tentunya itu dia harus aku akan cas jasa dong. Aku sebagai produser memastikan proyekmu berhasil, ya aku kerjain ya. Justru dia yang harus bayar saya. Tapi kalau untuk saat ini saya terus terang belum bisa. Kolaborasi ya? Bukan kolaborasi, belum bisa kalau harus menerima talent terus saya modalin full, saya belum bisa. Belum bisa karena saya sendiri masih punya project pribadi yang harus agendanya harus dijalanin. Tentunya kos saya itu akan kesedot ke situ dulu dong. Entah kalau di perjalanan tiba-tiba ada anggaran lebih, saya melihat wah ini kayaknya ada talent yang potensial nih kayaknya bisa dikemas atau mungkin diajak collab, mungkin Syara, mungkin Cedi, why not kan? Mungkin itu oke bro, atau apa aku full yang biayain atau nanti kita bisa bicarakan kita biayanya berbagi, gimana lah teknisnya gitu kan? Tapi untuk kalau saat ini aku belum bisa kalau mau jadi eksekutif. Ngedengar dari omongan Kak Andi tadi ya, berarti Kak Andi Dewe sudah punya rumah produksi yang boleh sebenarnya kalau memang ada dari luar yang pengen tag sama Kak Andi juga ya? Bukan cuma lagu koplo, kemarin beberapa dinas juga saya bikinin marsnya. Beberapa dinas, kemarin terakhir ada tingkat provinsi, bikin mars untuk dinasnya sendiri, terus project-project artis lain yang musiknya saya produserin, ya mereka arrange di saya, recording di saya sampai siap, ya banyak juga. Jadi saya jadi cowok balik layar juga. Berarti cocok juga nih untuk pemirsa di rumah, mungkin yang ada anaknya nak lomba, tiba-tiba kan, ataupun perusahaannya mungkin yang tadinya nak bikin lagu kemenangan ataupun pas ikut-ikut event itu bisa juga lewat Kak Andi berarti nge-recordnya. Produksinya bisa sama aku. Nah untuk jampi-jampinya sama Cak Edi ya. Karena memang kan kalau kita tahu Dewe, kalau namanya produksi itu kan pasti pakai biaya besar ya. Nah itu dia. Dan panjang prosesnya. Kalau awam kan waya-wayame itu udah bikin lah Dewe. Nah, kalau misalnya untuk satu lagu, misalnya satu single itu Kak. Kisarannya mungkin. Biasa kisaran berapa lah, misalnya mulai dari recording, produksi, terus ya video klip, terus juga promosi, minimal lah. Iya Kak, kalau yang proper ya. Siapa tahu kan pas yang denger ini itu langsung pengen sama Kak Andi. Kalau mulai dari audio yang musik yang proper, sama video klip, sama ya tetek bengeknya lah macam-macam. Ya minimal di 20.000 lah. Di 20.000 K ya. Iya. 20 juta udah bisa jalan tuh. 20 juta bisa jalan tuh. Untuk satu single ya. Video klipnya udah proper banget. Audio juga, musik udah proper, udah layak lah. Ya, promo kecil-kecilan ya. Kami ini kan lebih fokusnya di produksi ya, bukan di promo ya. Di produksi. Jadi kalau mau dia mau next level promo, mungkin kami sarankan sama pihak lain yang bisa membawa. Yang berlabel ya. Ya, mungkin sama kerja sama dengan IU atau dengan label. Kalau kami lebih ke produksi, ke rumah produksinya. Bang, ini gua ada lagu mentah nih, baru genjreng-genjrengan doang pakai gitar. Pengen dong dijadiin koplo kayak Bang Andi koplo kita. Itu tugasnya kami. Tak jadiin gitu. Boleh nggak Bang Andi dibocorin dikit? Kadang kan kita ini kan katakanlah Sarah kan penyanyi nih, nyanyi juga nih ya, pacak nyanyi. Tapi tidak segala pacak nyanyi, pacak nyipta lagu. Betul. Kalau Kak Andi kan bisa nggak nyipta lagu kan? Iya, betul. Nah, sebenarnya nyipta lagu itu apa sih kunci pertama, Bang? Iya. Sebenarnya? Kayaknya sih latihan baik sih.
Kak, aku bingung juga ya kalau jelasin apa yang aku bisa kerjakan karena semuanya ini aku nih otodidak. Iya, Oke. iya. Nggak ada latar belakang sekolah musik, nggak ada Balik lagi pendidikan hobi ya, formal, Pak? nggak ada. Jadi benar-benar semua otodidak. Jadi ketika ditanya, "Mana tips bikin musik?" Iya. Aku bingung juga. Udah Iya, coba makan pempek dulu perut kau kenyang. Minum ke es teh Iya, lah, iya, kenyang. iya, iya. Coba mikir lemak pasti. Minum Jadi es Oya baru. ya, tapi sih kalau pengalaman aku sih kumpulan-kumpulan dari peristiwa ya. Iya. Kumpulan dari peristiwa, aku angkat lagi, kenang-kenang lagi peristiwa itu, emosinya Cak Mano, aku tuangkan jadi lagu. Kayak itu. Gitu, ya. Ada kadang-kadang peristiwa itu punya moodnya happy, jadi lagunya happy. Jadi happy. Ada moodnya patah hati ya patah hati, gitu kan. Moodnya lagi buntu. Pokoknya tergantung temanya tergantung ke situasi saat ini. Iya. Gitu, ya. Oh, luar biasa. Ini panjang juga ya cerita sama ini Wong Lamu ketemu Wong Lamu. Lama kayaknya. Ayo, Bek. Nah, kalau untuk komunitas dewe ini Kak Andi, Iya. kalau di Palembang ini kan agak susah komunitas nih, ya. Nah, harapannya kage, misalnya kage kan pas lah rilis koplo wong kita ini, Iya. Cak Mano ini, apa memang kage ada komunitas-komunitas yang bakal kita apa diri ke atau Cak Mano ini? Wah, aku belum Karena pikir. biasanya yang anggota komunitas inilah yang bakal selalu apa namanya itu Support ya? Support. Nah, Oh, semacam itu. fans club gitu maksudnya ya. Iya. Ya mungkin lah nanti kita, yang pasti aku tidak menganggapnya fans club, Cak Mano silaturahim lah ya. Iya, iya. Iya. Karena teman-teman itu juga yang mengapresiasi karya kita. Ya sampai saat ini juga ada beberapa kawan yang senang dengan karya-karyaku ya jadi kawan gitu. Iya, iya, iya. Kayak konsepnya kayak gitu sih. Ya aku cuma seorang pelaku seni, bukan selebriti. Aku udah punya mindset jadi selebriti lah. Pokoknya siapapun yang ini ya kita silaturahim sama kawan gitu. Iya. Itu aja. Karena memang kalau apa pemikiran zaman sekarang ini kalau sudah pacak tampil di minimal lah produksi di YouTube ditonton, terus produksi yang di YouTube tadi sudah tampil di salah satu televisi, itu sudah jadi kategori artis biasanya ya, sudah dianggap sebagai artis. Betul. Apalagi untuk yang mungkin yang sudah viral kayak itu. Nah, itu Cak Mano untuk Kak Andi tuh mempersiap ke itu biar kaget siapa tahu kan. Tak kaget lagi. Itu Cak Mano Kak Andi. Tips-tipsnya. Kalau aku secara mental ya, Iya, mental. mempersiapkannya bagi aku itu hal yang biasa baik. Kebenaran baik, kerjanya kan di musik, kerjanya di publik, dijengok banyak wong Iya. dan populer. Tapi tidak kate bedanya dengan wong yang kerja di kantoran. Kantoran. Jadi mindset aku itu tuh cuma Gawean pekerjaan, kita, iya, ya. nothing Iya, spesial dengan menjadi selebriti itu. Ya itu cuma bonus bae lah, Iya, bukan oke. tujuan. Bonus bukan tujuan. Bukan Ya. tujuan. Itulah kalau ngelakuin kelebihan duit, Cak Edi. Kira-kira Cak Edi. Tujuannya justru duit. Itu nganggapnya Kak Andi itu lebih ke pokoknya apa yang aku pacak aku bikin, selebihnya kalau memang rezeki aku balik ke aku. Betul, Nah, ini setuju nih Ane. Iya, Nah, iya. Kak Andi mungkin untuk closing statement, Ya. boleh dong kasih himbauan untuk penggiat seni yang baru maupun yang senior, Cak Mano untuk dapat melestarikan ataupun dapat bertahan di dunia musik ini. Jangan Silakan. takut bikin lagu Bakso Palembang dengan gaya kamu dewe. Oke. Oke. Lanjak ke bae. Ya Ya. kadang-kadang kata Cak Edi tadi kadang-kadang kok dak lemak, rasanya dak lemak bakso Palembang masih dijadiin agak lagu. kasar, jadi lagu. Ternyata lemak kok. Siapa tahu kagak jadi Bisa. eksperimen lah ya. Bagi Kak Oke. Andi. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman yang punya karya, pengen bangga dengan bakso Palembang, bikinlah karya, entah kalian musisi, Iya. entah pelukis, entah tarian bertema Palembang, gas bae lah, pede bae. Yakinlah semua karya kalian itu akan ada penikmatnya. Oke, dan terkhusus konsistensi juga ya Kak ya. Iya, Serius pastinya ya Yes. dalam mengerjakan segala sesuatu halnya. Iya. Ini luar biasa. Oke. Ya, semoga tentunya bisa ketemu lagi sama Kak Andi. Siap. Terima kasih banyak Kak Andi. Semoga album yang akan dirilis ya di akhir bulan Januari ini ya, Iya. kayak itu meledak ya di media sosial ya, dicintai Nah, juga masyarakat Indonesia Iya, dan tentunya. juga mungkin obrolan tadi pacak bermanfaat untuk pemirsa Pal TV, Betul. apalagi untuk yang mungkin generasi-generasi yang senang musik. Nah, Sama juga lagi Cak Edi aku Betul. tambahin. boleh silakan. Pal TV adalah
pihak pertama yang mengapresiasi karya saya. Wah, Memang punya kita, Pal TV. Terima kasih, Pal TV. Pokoknya apa yang tidak untuk keandian. Iya, kecil bacanya ya. Iya. Nah, pemirsa, itu tadi sedikit banyak obrolan kita pagi ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk masyarakat Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya setiap hari Halo Palembang akan ngasih ke informasi terkait seputar Kota Palembang pastinya, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga untuk seluruh Mang Cek Bice yang ada di rumah yang tentunya menikmati pagi harinya ini bareng Pal TV ya. Pokoknya tiap hari kita punya narasumber yang berbeda-beda dengan tema yang berbeda juga. Betul sekali. Dan tentunya aku Syara Munif pamit undur diri. Dan juga Manci Edi, dan dapat tetap saksi ke Halo Palembang setiap hari di Pal TV dari jam 9 sampai jam 10 ya. Pal TV memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita.